Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nur Anggita Rahmadani dengan NIM B1B1222028 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Di kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang penentuan harga barang oleh pemerintah. Nah, di pertemuan video kali ini terdapat beberapa subbab materi, yaitu materi yang pertama adalah penentuan harga barang-barang publik, materi kedua yaitu kebijakan harga hasil pertanian, materi ketiga yaitu kurs devisa, dan materi yang terakhir adalah penetapan harga angkutan umum. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu penentuan harga barang-barang publik. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian umumnya berupa pengenaan pajak dan pemberian subsidi, serta menentukan harga maksimum atas barang dan jasa demi menjamin kesejahteraan warga. Bahkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah dan yang semestinya dapat dijual di pasar dengan tanpa harga sama sekali. Jadi pemerintah dapat menghasilkan barang dan jasa serta menyediakan bagi masyarakat tanpa pemungutan pembayaran. Tidak adanya pembayaran, terdapat barang-barang yang dihasilkan oleh pemerintah dapat menjamin penggunaan maksimum oleh masyarakat, tetapi akan menimbulkan banyak sekali tingkat pemborosan. Penentuan harga barang-barang publik biasanya melibatkan beberapa faktor dan pertimbangan. Beberapa langkah umum yang bisa diambil dalam penentuan harga barang-barang publik biasanya meliputi yang pertama yaitu analisis biaya, yang kedua pasar dan permintaan, yang ketiga tujuan sosial, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima analisis persaingan, serta yang terakhir yaitu evaluasi dampak ekonomi. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang kedua, yaitu dengan judul Kebijakan Harga Hasil Pertanian. Kebijakan harga merupakan salah satu kebijakan yang dapat dipakai oleh pemerintah untuk mencapai sasaran rencana pembangunan seperti mendorong produksi dan memelihara kestabilan ekonomi dan sebagainya. Kaitan antara sektor pertanian dan non-pertanian memang sangat erat dan mereka saling membutuhkan satu sama lain. Pada umumnya, sektor pertanian akan menjadi penyedia atau supplier bahan makanan, bahan mentah, kapital, dan bahan tenaga kerja untuk sektor non-pertanian atau industri dan jasa. Dan juga sektor pertanian akan menjadi pasar dari barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor non-pertanian. Kebijakan harga hasil pertanian dapat bervariasi di berbagai negara dan wilayah. Beberapa contoh kebijakan harga hasil pertanian meliputi yang pertama ada subsidi, yang kedua harga minimum, yang ketiga kebijakan tarif dan bea masuk, yang keempat yaitu regulasi pasar, yang kelima asuransi pertanian, dan yang terakhir keenam yaitu bantuan stok. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang ketiga, yaitu kurs devisa. Kurs devisa adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada nilai tukar atau nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing. Kurs devisa ini menunjukkan beberapa banyak mata uang domestik yang dapat ditukar dengan suatu unit mata uang asli. Kurs devisa dapat bervariasi sepanjang waktu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi seperti inflasi, suku bunga, perdagangan internasional, dan faktor-faktor politik. Kurs devisa yang stabil dan terkendali adalah faktor penting dalam perdagangan internasional dan stabilitas ekonomi suatu negara. Kebijakan moneter dan fiskal serta
intervensi dari bank sentral. Dapat digunakan untuk mempengaruhi kurs devisa demi mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Baiklah, kita memasuki materi yang terakhir, yaitu penetapan harga angkutan umum. Penetapan harga angkutan umum adalah proses di mana pemerintah atau otoritas terkait menentukan tarif atau harga yang berlaku untuk layanan transportasi umum seperti bus, kereta api, taksi, atau angkutan berbasis aplikasi. Tujuan penetapan harga angkutan umum adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penyediaan jasa transportasi dan kepentingan penumpang serta masyarakat secara umum. Penetapan harga angkutan umum biasanya melibati perhitungan matematis dan analisis biaya keuntungan, serta konsultasi dengan para pemangku kepentingan, seperti perusahaan transportasi dan wakil konsumen. Tujuannya adalah untuk menciptakan harga yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Baiklah, dari materi kali ini saya dapat menarik kesimpulan, yaitu campur tangan pemerintah dalam perekonomian umumnya berupa pengenaan pajak dan pemberian subsidi, serta menentukan harga maksimum atas barang dan jasa demi menjamin kesejahteraan warga. Bahkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah yang semestinya dapat dijual di pasar, dapat dijual oleh pemerintah dengan harga tertentu atau dapat pula dijual dengan tanpa harga sama sekali. Jadi, pemerintah dapat menghasilkan barang dan jasa serta menyediakan bagi masyarakat tanpa pemungutan pembayaran. Tidak adanya pembayaran terbarang-barang antar barang-barang yang dihasilkan oleh pemerintah dapat menjamin penggunaan yang maksimum oleh masyarakat, tetapi akan menimbulkan banyak sekali pemborosan. Baiklah, sekian di video pertemuan kali ini dengan materi penentuan harga barang oleh pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.